Ini ada penerimaan kerja. Penerimaan kerja, dilakukan wawancara. Ketika wawancara, kamu kastanya apa? Saya kastanya Dalit. Ya udah, kalau gitu kamu tidak boleh masuk perusahaan kami. Halo Meredos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Aufia di channel YouTube ini. Apa kabar semuanya? Semoga Meredos semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah merebaknya virus corona ataupun COVID-19, baik yang ada di India ataupun yang berada di Indonesia. Saya mengingatkan diri sendiri dan juga Meredos kalian untuk bisa menahan diri keluar dan melakukan social distancing ataupun physical distancing, melakukan jaga jarak ya. Jaga jarak baik secara sosial maupun secara fisikal dengan orang-orang di sekitar kita agar virus ini tidak merebak secara luas ya, baik di Indonesia maupun di India. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas hal yang tiba-tiba ini sering ditanyakan melalui kolom komentar sejak saya memposting sebuah video terkait rumah tunggu kematian yang ada di Banaras ataupun Varanasi di Uttar Pradesh, di dekat Sungai Gangga. Mereka meminta beberapa subscriber ataupun viewer saya, Mas Agus, coba dong bahas terkait kelompok Dalit ataupun bisa dibilang ya kaum Dalit. Dan saya merasa ini memang belum pernah saya bahas, dan saya coba membahas ini sesuai dengan ilmu yang saya miliki dan juga informasi yang sudah saya serap. Setidaknya dengan saya tinggal 6 tahun dan dalam perkuliahan juga ada beberapa literatur yang berkaitan pembahasannya tentang kaum Dalit ini. Semoga dengan pembahasan ini bisa membuka cakrawala pengetahuan kita dan tentunya kita bisa mengambil hikmah dan kebermanfaatan dari apa yang terjadi di negara orang lain dengan kebudayaan dan kebiasaan yang kaya dan tentunya berbeda. Oke Meredos, selamat mengikuti pembahasan saya. Bismillah. Baik Meredos, saya sudah membuat beberapa poin yang banyak menjadi pertanyaan bagi Meredos sekalian. Ya, yang pertama saya akan membahas terkait definisi, ya, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Dan yang kedua nanti saya akan mencoba menjawab juga bagaimana sih hierarki Dalit ini di tengah sistem sosial di India. Dan yang ketiga, apakah Dalit ataupun kelompok Dalit ini masih eksis berada di lingkungan sosial yang ada di India hingga saat ini. Dan yang keempat, bagaimana tantangan hidup bagi seorang Dalit. Yang kelima, yaitu bagaimana kesempatan pekerjaan ataupun pendidikan yang didapatkan oleh kaum Dalit ini. Dan yang keenam, apakah mereka bisa naik status sosial ya bagi kaum Dalit ini. Yang ketujuh, berapa sih persentase dari kaum Dalit ini yang ada di India. Yang kedelapan, ya, bagaimana perpolitikan di India dengan adanya kaum Dalit ini. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah apakah Dalit ataupun sistem kasta ini bisa dihilangkan. Oke, semoga ini bisa menjawab. Kalaupun nanti ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar untuk bisa kita diskusikan lebih jauh. Oke, selamat menikmati Meredos. Baik Meredos, secara definisi Dalit ini secara bahasa yaitu artinya broken, scattered, ataupun oppressed. Broken itu artinya yaitu hancur, rusak, patah. Kalau scattered ini artinya cerai-berai, hancur, berkeping-keping. Atau kalaupun oppress ini tertekan artinya, ataupun mereka yang bisa dikatakan tertekan dan tertindas. Oke, tertindas ya. Jadi broken dan scatter itu arti yang saya dapatkan dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris. Nah, dalam secara istilah, Dalit ini yaitu kelompok etnis yang mengalami depresi ataupun tekanan dan menjadikan mereka tidak tersentuh. Dalam pengertian lain, secara istilah adalah Dalit adalah kelompok terendah dalam sistem kasta yang ada di India. Oke, jadi itu adalah pengertian dari definisi Dalit itu sendiri. Baik Meredos, jadi konsep ataupun penyebutan Dalit ini konon muncul di tahun 1930-an ya, kurang lebih. Yang mana artinya juga untouchable ataupun yang tak tersentuh. Kalau dalam peradaban Hindu tua ataupun India tua dulu disebut dengan kata Harijan.
Yang mana ini juga sempat disebutkan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi menyebut Dalit ini sebagai Harijan ataupun yang artinya adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan gitu ya. Dan dalam peradaban India modern saat ini, kata-kata Dalit ini sebenarnya sudah tidak legal ataupun di luar dari hukum. Di sekarang kita sebut sebagai schedule caste ya, ataupun artinya kasta yang terdaftar ya, ataupun terjadwal. Kalau kita artikan secara letterlek, yang mana schedule caste ini sudah masuk ya di dalam undang-undang India sejak tahun 1935. Jadi penyebutan kata-kata Harijan, Dalit itu sebenarnya sudah di luar dari hukum India ataupun dalam tanda kutip melanggar hukum. Yang benar itu kita menyebutnya adalah schedule caste ya. Karena memang penyebutan Dalit dan Harijan dianggap itu tidak sesuai dengan norma yang positif. Sekarang kita berbicara terkait hierarki dari kaum Dalit ini dalam kasta India. Jadi kasta India ini konon sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Dimana kalau kita belajar dalam ilmu sejarah, ya termasuk saya dulu waktu SMP kalau tidak salah, saya belajar juga ilmu sejarah, bahwasannya kasta di India itu hanya dibagi 4 saja yang kita ketahui. Ya, yaitu yang paling atas itu Brahmin ataupun Brahmana, yang ke bawah lagi ya, di bawahnya Brahmin ini yang paling tinggi ya, yang paling dihormati, yang paling keren. Di bawahnya itu ada yang kita sebut dengan Ksatria ya. Yang di bawahnya lagi kita sebut dengan Vaisya, dan yang di bawahnya lagi yang paling bawah dalam sistem kasta India itu kita sebut dengan Sudra. Kalau ingin gampangnya ya, Brahmin itu diibaratkan dengan kepala, di mana mereka yang memiliki intelektualitas, keahlian ataupun pengetahuan agama yang luas ya, itu mereka diibaratkan dengan kepala orang yang berada di kasta Brahmin ini. Jadi sangat terhormat ya. Nah, lalu di bawahnya Brahmin tadi saya sampaikan ada Ksatria, yang mana itu dalam filosofi Hindu itu disamakan ataupun dianalogikan dengan tangan, di mana memiliki kekuatan untuk memerintah, untuk berperang gitu ya, ataupun sebagai yang menapuk ataupun yang berada dalam posisi pemerintah, itu biasanya Ksatria. Lalu yang selanjutnya di bawah Ksatria tadi Vaisya itu diibaratkan dengan perut, yang mana mereka ini adalah rata-rata bekerja sebagai pebisnis ya, otomatis mereka pintar untuk mencari uang, untuk berbisnis, sehingga bisa dikatakan sering kenyang gitu ya. Nah ini Vaisya diibaratkan dengan perut. Adapun Sudra itu diibaratkan dengan kaki, di mana kaki ini cenderung menginjak sesuatu yang kotor ya, pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh, membersihkan ya, itu melayani, itu adalah tugas dari kasta Sudra. Jadi konon kasta ini adalah pembagian pekerjaan merdus sekalian, yang mana dalam sistem peradaban Hindu untuk yang pekerjaannya adalah mengajar, ahli agama, itu diibaratkan dengan Brahmin. Lalu mereka yang pintar memerintah, berperang gitu ya, ataupun menjadi tentara, itu diibaratkan dengan tangan, Ksatria. Yang pintar berbisnis, jual beli gitu ya, itu diibaratkan dengan perut. Dan yang bersih-bersih ya, pekerjaan yang cenderung kasar, kotor, itu diibaratkan dengan kaki, yang disebut dengan kasta Sudra. Lalu pertanyaannya adalah di mana posisi Dalit? Sebenarnya Dalit ini kita sebut juga dengan out of caste ataupun di luar kasta. Bahkan dalam literatur juga disebutkan sebagai kasta kelima. Sebenarnya kasta yang formal itu ataupun yang resmi itu hanya 4, tapi konon katanya ini menjadi kasta yang kelima Dalit ini, ataupun Pancama, disebut dengan Panch ataupun Panca, yang kelima ya, Pancama. Yang mana sebenarnya out of caste, di luar kasta, sehingga membuat Dalit ini berada sebenarnya pada struktur sosial kasta terendah yang ada di India. Jadi mereka ini lebih rendah lagi daripada yang namanya Sudra, lebih termarginalkan lagi daripada yang namanya kasta Sudra. Jadi orang Sudra itu masih bisa masih bisa oke lah gitu ya, karena di bawahnya itu masih ada kasta-kasta lagi, yaitu kasta Dalit itu sendiri. Sebenarnya bukan kasta ya, out of caste soalnya. Dan uniknya lagi, setiap kasta itu juga, misalnya Brahmin ini juga masih ada lagi pembagiannya. Ada yang Brahminnya tinggi banget, topper,
ada yang tengah-tengah saja gitu ya kebrahminannya, ada juga yang brahmin tapi yang di bawah istilahnya ya, tingkat bawah, tingkat sedang, tingkat atas. Kesatria nanti ada lagi, kesatria yang memang tingkat atas, tingkat menengah, tingkat bawah. Dan juga termasuk Sudra, begitu juga Dalit, Meredos. Jadi Dalit itu ada juga yang Dalit misalnya yang memang stratanya atas, ada juga Dalit yang stratanya menengah, ada juga Dalit yang stratanya bawah. Ini saya dapatkan dari teman saya orang India. Ya, bahwasannya masih ada lagi sub-subnya dari kasta tersebut. Oke, jadi memang secara hierarki Dalit ini berada di posisi yang sangat bawah di status sosial kasta yang ada di India. Oke. Baik, Meredos. Jadi pertanyaannya yang sekarang adalah apakah Dalit ini masih eksis di India? Konon B.R. Ambedkar, yaitu salah satu tokoh Dalit, menyatakan, ini sebenarnya masih debatable ya, kapan Dalit ini muncul, tahunnya kapan gitu ya. Tapi B.R. Ambedkar, salah satu tokoh Dalit, menyatakan bahwasannya Dalit ini muncul sejak tahun 400 ke 400 ya, tahun 400 ya, di 400 Masehi, yang mana mereka ini sampai sekarang sebenarnya secara penyebutan Dalit itu sudah tidak ada di perpolitikan modern India, tapi memang diganti tadi saya sebutkan secara penyebutannya menjadi schedule caste berdasarkan dari undang-undang India tahun 1935. Cuman memang secara praktek, kalau di kota New Delhi sendiri yang saya rasakan memang tidak terlalu kental gitu ya. Kelihatan mana yang Dalit diperlakukan seperti ini gitu ya. Itu tidak terlalu kental, masih terlihat masih terlihat kesetaraannya. Tapi konon kalau di perdesaan masih terlihat kental untuk praktek yang memisahkan antara mereka yang Dalit dan mereka yang bukan Dalit. Jadi boleh saya katakan secara praktek sosial itu masih ada, cuman konon di perdesaan itu lebih kuat, kental untuk praktek diskriminasinya. Tapi kalau di perkotaan memang tidak terlihat secara langsung gitu ya, tidak terlihat secara langsung ataupun secara kental. Dan saya tambahkan lagi, Dalit sudah tidak ada sebenarnya dalam bahasa ilmu hukum India, tapi sudah menjadi schedule caste, Meredos sekalian. Dan uniknya, mereka yang berada di kasta Dalit ini juga bisa ditemukan sebenarnya rata-rata dalam keadaan miskin. Ya, bisa dilihat ketika mereka berada menjadi seorang pengemis ataupun tinggal di kolong jembatan, itu masih bisa kita temukan. Tapi jangan salah, ada juga Dalit yang secara pendidikan sudah menjadi dokter, sedang S3 juga. Teman saya juga ada yang saya anggap berafiliasi ataupun memiliki identitas sebagai Dalit juga ada gitu ya. Jadi memang secara status sosial mereka itu masih ada. Dan juga di India, setiap warga India itu memiliki sertifikat kasta. Makanya tadi kita sebut sebagai schedule caste. Jadi mereka nanti memiliki sejenis sertifikat. Nih, saya ini misalnya ya, Muhammad Agus, itu berasal dari schedule caste, dalam tanda kutip berarti kan saya adalah orang dari di luar kasta ataupun dari out of caste dari Dalit. Nah, itu Meredos masih ada. Ketika mereka, untuk apa digunakan sertifikatnya? Digunakan nanti untuk melamar pekerjaan, untuk masuk kuliah ke sebuah universitas, khususnya misalnya universitas negeri. Jadi itu Meredos masih ada ya, tapi secara positif. Oke, bagaimana terkait tantangan hidup menjadi seorang Dalit? Saya tidak merasakan langsung, tapi memang dalam literatur yang saya dapatkan memang kaum Dalit ini karena mereka tak tersentuh ya, bagi kasta-kasta yang tinggi mereka ini dianggap kadang ya secara ekstrim, kalau ini masih diberlakukan oleh beberapa orang, khususnya mungkin yang di perdesaan, mereka kadang tidak boleh untuk disentuh ya. Orang kasta tinggi tidak mau menyentuh orang yang berada dalam kasta rendah seperti Dalit ini, dan juga tidak berbagi air minum yang sama, tidak berbagi makanan yang sama, bahkan dalam kondisi yang ekstrim untuk bayangan itu, kalau kasta tinggi terkena dengan bayangan kasta seperti Dalit ini, itu mereka harus bersentuhan juga. Itu mereka konon katanya kalau dalam keadaan ekstrim ya,
mereka harus mandi untuk membuat mereka kembali suci, karena kan dalit dianggap tidak suci, meredos sekalian. Dan kadang juga ya terjadi juga ya sikap arogan dari kasta-kasta tinggi, misalnya mengambil tanah, mengambil properti, ataupun memperlakukannya secara tidak humanis. Ini adalah tantangan-tantangan. Dan kadang juga di pekerjaan juga kadang bagi mereka yang berada di kasta dalit untuk bisa naik ke atas itu agak sulit ya, karena dianggap sebaiknya memang tetap kasta tinggi yang istilahnya berada pada posisi tersebut. Ya, walaupun sebenarnya nanti juga akan saya sampaikan ada juga sebenarnya kasta tinggi yang berhasil meraih prestasi mereka ya, walaupun itu memang harus berjuang sedemikian juga, dan juga tentunya dengan segala keberuntungan yang ada, meredos sekalian. Jadi memang tantangan menjadi seorang dalit ini tidak mudah ya, karena memang masih ada sekelompok orang yang mendiskriminasikan mereka baik secara sosial, politik, ekonomi ya, dan juga di pergaulan sekitarnya. Tapi saya di New Delhi sendiri alhamdulillah tidak melihat itu secara kentara ya, karena saya juga tidak merasakan secara langsung. Dan semoga nanti pada video selanjutnya kita bisa coba mengekspos, bertanya langsung kepada mereka yang berada di kasta dalit ini, meredos sekalian. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang mereka hadapi sebagai kelompok yang berada di posisi paling rendah dalam strata kasta di India, meredos sekalian. Dan perlu diingat, pemerintah dalam hal ini ya melarang ya, ini upaya pemerintah ya, melarang melakukan diskriminasi secara negatif kepada berdasarkan kasta. Jadi misalnya gini, ini ada penerimaan kerja dilakukan wawancara. Ketika wawancara, kamu kastanya apa? Saya kastanya dalit. Ya udah, kalau gitu kamu tidak boleh masuk perusahaan kami. Itu tidak boleh secara hukum di India, meredos sekalian. Secara hukum di India seperti itu tidak boleh. Bahkan melakukan pengusiran, bertindak tidak humanis, mengambil properti ataupun menggeser tanah kaum dalit itu tidak diperkenankan, dan itu sudah jelas ada hukumnya dalam undang-undang di India, meredos sekalian. Jadi itu adalah upaya pemerintah. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk kesempatan kerja dan kesempatan pendidikan bagi kaum dalit? Meredos sekalian, untuk kaum dalit mereka mendapatkan kuota khusus, makanya tadi disediakan yang namanya sertifikat untuk kasta, yaitu mereka memiliki schedule caste ya, berarti ya mereka memiliki status schedule caste, yaitu di luar kasta, yang mana itu untouchability ataupun out of caste, yang mana itu dalit itu sendiri. Jadi pemerintah ini secara secara persentase kasar yang saya dapatkan di informasi yang saya dapatkan yaitu 15%. Jadi setiap universitas itu memberikan kuota 15% untuk schedule caste ataupun mereka yang berada ataupun sebagai kaum dalit ini. Begitu juga di pekerjaan pemerintah. Di pemerintahan juga diberikan kuota 15% untuk mereka bisa menduduki posisi di pemerintahan juga ya, karena mereka juga harus bersaing dengan kasta-kasta tinggi ataupun kasta di atas mereka, meredos sekalian. Oke, jadi sekitar 15% ya untuk bisa masuk ke dunia pendidikan itu. Ya tentunya untuk bisa lebih fair lagi adalah dinaikkan lagi ya, karena mengapa mereka diberikan kuota ini, karena memang dalit sangat kental dengan kemiskinan, tingkat ekonomi yang rendah, sehingga membuat mereka tidak bisa bersaing dengan kasta yang di atas mereka. Dimana kasta di atas mereka kan kalau makanan mungkin sudah ada, ekonominya baik, peralatan sekolahnya sudah ada, sekolahnya disekolahin ke sekolah bagus-bagus, sehingga mereka membutuhkan kuota seperti ini, meredos sekalian. Ada pertanyaan menarik juga ini, meredos. Berapa sih Mas Agus persentase dalit yang ada di India? Oke, berdasarkan sensus 2011 yang diadakan oleh pemerintah India, itu ada sekitar 16,6% kaum dalit yang ada di India, yang mana ini sekitar 214 jutaan. Tapi kalau digabung dengan dalit yang beragama Kristen, jadi dalit ini tidak hanya berada di agama Hindu tapi juga ada di agama Kristen dan Islam. Konon kalau di agama Kristen itu ada sekitar 15 sampai 20 juta, kalau di Islam itu ada 100 juta, meredos konon. Jadi secara keseluruhan total dalit yang ada di India ini yaitu sekitar 300 juta, baik dari agama Hindu, Kristen dan juga di agama Islam. Ya. Lalu Mas Agus, kira-kira ya gitu ya, ini ada pertanyaan, bisakah mereka naik gitu ya, bisakah mereka naik secara sosial gitu ya, untuk status sosial? Kalau secara kasta tidak bisa, meredos, karena kasta itu berdasarkan dari kelahiran ya.
berdasarkan dari kelahiran. Dan kasta ini merupakan identitas yang sangat melekat bagi warga India. Jadi masih penting lah bagi mereka memiliki yang namanya kasta ini. Jadi yang kasta tinggi ya tentunya merasa sangat ini ya bangga ya daripada mereka yang kasta rendah ya, sehingga mereka tidak bisa naik secara status sosial yang ada di sistem kasta India. Tapi mungkin kalau mereka kasta rendah tapi ternyata mereka orang kaya, mungkin secara strata ekonomi mereka bisa naik, Merdos, bisa naik ya, bisa dihormati ya di antara kelompok mereka itu sendiri ataupun di kelompok dari kasta yang lain. Tapi secara status sistem kasta India, mereka itu tidak bisa naik karena ini berdasarkan dari kelahiran dan berdasarkan dari keturunan keluarganya itu sendiri. Oke. Baik Meredos, mungkin ada sebuah pertanyaan, apakah ada dari pejabat tinggi India ataupun yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan India yang berasal dari kaum Dalit? Jawabannya Meredos ada, bahkan sejak kemerdekaan. Dan orang ini menjadi simbol identitas kelompok kaum Dalit. Orang ini bernama B.R. Ambedkar. Beliau ini adalah Menteri Hukum dan Keadilan pertama India pada tahun 1947 sampai 1951. Jadi B.R. Ambedkar ini berasal dari keluarga Dalit, namun karena pendidikan yang tinggi bisa menyelesaikan sekolah di Columbia University dan London School of Economics dan memiliki background ilmu hukum, ekonomi dan politik. Beliau ditetapkan sebagai Bapak Konstitusi India dan juga mungkin bisa dikatakan tokoh Dalit yang paling dihormati sejak era kemerdekaan ya, sehingga beliaulah yang sebenarnya menyusun konstitusi yang menghilangkan aktivitas ataupun perlakuan negatif kepada kaum Dalit. Dan selanjutnya B.R. Ambedkar itu sebelumnya adalah beragama Hindu, hanya saja karena merasa tidak bisa menghilangkan identitas Dalitnya dalam sistem kasta Hindu, akhirnya beliau berpindah menjadi agama Buddha. Nah, selain itu juga tokoh ataupun kaum Dalit yang berada di posisi tertinggi itu yaitu adalah Mayawati, yang mana beliau ini berasal dari partai yang saya sebutkan tadi, yaitu Bahujan Samajwadi Party. Beliau menjadi Chief Minister ataupun gubernur di Uttar Pradesh selama 4 kali berturut-turut. Dan di tahun 2020 ini kita memiliki presiden di India yang namanya Konrad Kovind yang merupakan juga berasal dari kasta Dalit, Meredos sekalian. Jadi kaum Dalit pun masih bisa mendapatkan posisi tertinggi dalam pemerintahan di India. Baik, mungkin dari Meredos ada yang menanyakan bagaimana sih Mas Agus cara mengetahui seseorang itu dari kaum Dalit. Sebenarnya caranya mudah Meredos, itu bisa diketahui dari nama marganya atau nama belakangnya atau nama surname-nya. Nah, berikut akan saya sampaikan pada slide berikut. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang saya dapatkan dari sumber yang ada di internet. Namun hati-hati juga, belum tentu benar 100% ya Meredos sekalian. Terima kasih. Ada pertanyaan menarik selanjutnya. Mas Agus, kira-kira berpengaruh nggak perpolitikan India dengan adanya sistem kasta khususnya dari mereka yang kaum Dalit? Meredos sekalian, betul sekali. Jadi memang ada pengaruhnya dan sangat signifikan sekali. Sehingga di India ini ada namanya Bahujan Samajwadi Party ataupun BSP. Yang mana memang mereka ini adalah partai politik yang rata-rata didukung ataupun memiliki background dari kasta-kasta yang Dalit. Ya, dari kasta-kasta yang rendah. Karena mereka juga membutuhkan menyuarakan aspirasi mereka di perpolitikan India, baik hak-hak mereka di pekerjaan, menaikkan kuota, perlakuan yang lebih justice ataupun yang lebih adil, kesetaraan, itu perlu disuarakan mereka melalui partai politik ini. Dan partai politik ini berada di Uttar Pradesh karena memang Dalit ini kebanyakan tersebar berada di Uttar Pradesh. Ada juga di Bihar konon katanya dan juga di Kolkata, Meredos sekalian. Sehingga partai politik ini sangat relevan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan pertanyaan yang bisa saya katakan mungkin pertanyaan terakhir ya. Apakah bisa sistem kasta ataupun Dalit ini hilang gitu ya. Dalit ini hilang ataupun sistem kastanya hilang ya. Sama aja ya sebenarnya ya. Meredos bisa hilang. Jawaban saya bisa hilang. Tapi dengan satu syarat.
yaitu pernikahan tidak lagi sesama kasta. Sayangnya, walaupun pemerintah secara konstitusi hukum India ini melarang pernikahan sesama kasta, namun secara sosial ataupun praktik masyarakat ini masih berlangsung kuat. Jadi ketika teman saya nanya di kampus, Mas Agus, apakah kamu Gus menikah arrange marriage, dijodohkan, atau love marriage, ataukah sesuai dengan keinginan kamu, cewek yang mana kamu ingin nikahi? Saya bilang saya berdasarkan love marriage. Waduh, katanya luar biasa Gus, luar biasa Gus, luar biasa. Kenapa? Katanya karena di India ini masalah kami ini adalah arrange marriage ataupun dijodohkan. Kenapa saya bilang kalian dijodohin? Ternyata usut punya usut, mereka dijodohkan oleh orang tua mereka sesuai dengan kasta mereka masing-masing, meredos sekalian. Karena untuk menjaga sistem kasta ini tetap berlangsung, ya, khususnya agar tidak terjadi percampuran, khususnya bagi mereka yang memiliki kasta yang istilahnya lebih tinggi dari Dalit, agar tidak tercampur dan tidak merusak dari keturunan ataupun status sosial mereka itu sendiri. Mas Agus, pertanyaannya kalau tetap nekat gimana? Silahkan kalau antara dua keluarga itu sepakat, tapi biasanya keluarga biasanya tidak sepakat dan rata-rata dilakukan honor killing ataupun pembunuhan demi kehormatan. Maksudnya apa? Keluarga itu tidak akan segan-segan untuk melakukan pembunuhan kepada dua pasangan tersebut, tidak lain agar masing-masing dari keluarga tersebut kastanya tidak tercampurkan dengan kasta lain. Oke, Merdos. Baik, Merdos sekalian, jadi itulah apa yang bisa saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Semoga hal ini bisa menambah pengetahuan kita, ya, memberikan kebermanfaatan dan bisa menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik. Dan kalaupun ada yang kurang ataupun ada yang kurang tepat, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga saya nanti bisa menjawab dan mungkin saja nanti saya bisa membuat video selanjutnya berbincang langsung dengan kaum Dalit untuk bisa mengetahui apa yang mereka rasakan secara langsung, dan mungkin bisa juga nanti kita lihat bagaimana sih kehidupan mereka sehari-hari. Ini sebagai pengantar, bahut syukriya, pirmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.